Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, baiklah Bapak akan mencoba menjelaskan materi PPKN kelas 12 semester genap, unit kegiatan belajar mandiri 3 tentang perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Jadi, materi ini masih ada kaitannya dengan dampak atau pengaruh iptek terhadap NKRI. Berbicara tentang perkembangan teknologi transportasi, Bapak mengutip dari artikelnya kompas.com yang ditulis oleh Gama Prabowo tanggal 21 Desember 2020. Nah, menurut Gama Prabowo atau menurutnya, hingga masa kini perkembangan teknologi transportasi terus mengalami perkembangan baik dari segi efektivitas dan segi efisiensi sesuai dengan keperluan atau kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi transportasi di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia dan tentunya pengaruh budaya luar juga seperti budaya Indo-Cina, India, dan Eropa. Sehubungan dengan kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan banyak gunung-gunung atau pegunungan, kemudian lautan itu sendiri, sungai-sungai, dan lain sebagainya. Ini memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan teknologi transportasi. Nah, sejak penemuan mesin uap di Eropa, pemerintah kolonial Belanda sudah memperkenalkan teknologi transportasi massal seperti apa? Kereta api dan kapal uap itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini juga Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan contoh-contoh perkembangan transportasi di Indonesia. Kita mulai dari perkembangan transportasi darat di Indonesia. Dalam buku Sejarah Perkeretaapian Indonesia tahun 1997 yang dibuat atau karya tim Telaga Bakti Nusantara, bahwa pada tahun 1842, sekali lagi pada tahun 1842, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan 3 kota, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Kemudian pembangunan jalur kereta api ini dilakukan oleh perusahaan kereta api swasta milik perusahaan swasta pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM disingkatnya. Pembangunan jalur kereta api di Indonesia pada prinsipnya adalah bertujuan untuk meningkatkan pengiriman hasil pertanian dan perkebunan dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Nah, pada perkembangan berikutnya, perusahaan kereta api Belanda menggunakan kereta api sebagai alat transportasi massal masyarakat pribumi Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perkembangan transportasi air di Indonesia. Nah, perkembangan transportasi air menurut buku Sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha 2013 karya Suwardono, pada sekitar abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno telah menggunakan teknologi perahu bercadik sebagai alat transportasi air. Begitu juga pada zaman Kerajaan Sriwijaya kuno yang dikenal dengan armada lautnya yang sangat kuat. Jadi dua kerajaan ini sudah menggunakan teknologi transportasi air pada masanya. Nah, teknologi transportasi air di Indonesia semakin berkembang pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris sudah memperkenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Belanda juga mengenalkan teknologi kapal uap sebagai alat transportasi massal di Indonesia. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, perkembangan transportasi udara. Nah, bagaimana perkembangan transportasi udara itu sendiri? Sebenarnya perkembangan teknologi penerbangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Nurtanio Pringgo Adisuryo dan Wiweko Supomo.
Mereka berdua berhasil menerbangkan pesawat kursi tunggal yang dinamakan dengan si Kumbang. Nah, perkembangan teknologi penerbangan Indonesia semakin pesat atau semakin maju dengan diresmikannya industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. Dan IPTN pada kesempatan itu sudah berhasil membuat pesawat berturut-turut yang dinamakan dengan NC212, kemudian CN235 dan N250. Jadi pada masa pemerintahan Orde Baru saat itu dengan Menristeknya JB Habibie sudah berhasil mengembangkan pesawat terbang dengan diresmikannya industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN. Pada kesempatan kali ini, setelah tadi Bapak menyampaikan materi atau penjelasan tentang perkembangan alat transportasi di Indonesia dari mulai transportasi darat, laut atau air maupun udara. Nah, sekarang supaya mereview kembali atau memperdalam kembali atau mengingat kembali, maka ada tugas individu yang harus dikerjakan oleh kalian. Dengan pertanyaannya ada 5, kemudian jangan lupa nanti ditulis dulu pertanyaannya dan setelah itu dijawab di buku tugas dan dikirimkan seperti biasa di tugas grup tugas Telegram. Pertanyaan pertama, mengapa perkembangan teknologi transportasi di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografisnya? Kedua, untuk pertama kali pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan 3 kota. Coba kalian sebutkan. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan pertanyaan nomor 3, perusahaan apa yang mengembangkannya? Keempat, atau soal keempat, sebutkan 2 kerajaan pada masa Indonesia kuno yang sudah terlebih dahulu mengembangkan transportasi air atau menggunakan transportasi air. Dan yang terakhir, kelima, siapakah Nurtanio Pringgo Adisuryo dan Wiweko Supomo? Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua materi tentang perkembangan alat-alat transportasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih kurang jelas. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.